Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Khairulnisa dengan NIM 14046190056. Saya Lastri Nuraini dengan NIM 14046190052. Saya Yulia Triani dengan NIM 14046190029. Pengertian Tarekat Naqsabandiyah. Tarekat adalah khazanah kerohanian dalam Islam dan dapat mempengaruhi perasaan dan pikiran kaum muslimin serta memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembinaan mental beragama masyarakat. Tujuan dari Tarekat Naqsabandiyah itu sendiri adalah untuk lebih mengenal akhlak dan ibadah. Naqsabandiyah merupakan salah satu tarekat sufi yang memiliki cukup banyak pengikut di Indonesia. Selanjutnya adalah keyakinan dan akidah yang dianut tarekat Naqsabandiyah. Yang pertama, Naqsabandiyah itu memiliki keyakinan bahwa pendiri tarekat pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengamalkan zikir dan wirid Naqsabandiyah dengan mengkarantina diri untuk berzikir tidak putus hingga masuk waktu subuh. Ketika itu banyak orang mencium bau daging panggang. Kemudian Nabi SAW mengabarkan bahwa itu adalah bau hati Abu Bakar karena saking banyaknya berzikir kepada Allah. Lalu yang kedua, mereka berkeyakinan bahwa orang yang tidak mengikuti tarekat Naqsabandiyah, dia berada dalam bahaya agamanya. Dan doktrin semacam ini bisa dipastikan ada dalam setiap firqah dan aliran kepercayaan. Karena di antara metode untuk mengikat pengikutnya adalah dengan memastikan bahwa mereka lah yang paling berhak dengan surga. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengikut Naqsabandiyah menyikapi para tokohnya sudah mati sebagaimana ketika layaknya orang hidup. Mereka istighosah di kuburan tokohnya, meminta keputusan ke tokohnya, membayar tokohnya sudah mati, bahkan meminta ilmu dari mereka. Semuanya biasa mereka lakukan di kuburan tokohnya. Mereka meyakini bahwa hubungan dengan Allah hanya bisa dilakukan melalui cara mendekatkan diri kepada mereka. Media yang mereka gunakan adalah foto tokohnya atau membayangkan wajah tokohnya dalam imajinasi ketika mereka berzikir kepada Allah. Sejarah Tarekat Naqsabandiyah. Tarekat ini pertama kali muncul pada abad 14 Masehi di Turkistan. Pencetusnya bernama Muhammad bin Muhammad Bahauddin al-Bukhari yang kemudian mendapatkan gelar Syah Naqsyaband. Beliau dilahirkan tahun 618 Hijriah dan meninggal tahun 719 Hijriah. Beliau dilahirkan di sebuah desa Qashrul Arifan, kurang dari 4 mil dari Bukhara tempat lahir Imam al-Bukhari. Pada usia 18 tahun, beliau pernah dikirim ke Al-Samas untuk mempelajari ilmu tasawuf dari seorang guru yang bernama Baba. Sejarah dan perkembangan Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia. Pertama kali tarekat ini dipelopori oleh Syekh Yusuf Makassari, diperkirakan hidup pada tahun 1626 sampai 1699 Masehi. Ia menerima ijazah dari Syekh Muhammad Abdul Al-Baqi di Yaman, kemudian mempelajari tarekat ketika berada di Madinah di bawah bimbingan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Syekh Yusuf berasal dari kerajaan Islam Goa yang berada di Sulawesi Selatan. Tarekat Naqsabandiyah yang menyebar di Nusantara berasal dari Mekah yang dibawa oleh para pelajar yang berada di sana dan oleh para jamaah haji. Di Pontianak, sebelum kedatangan Abdullah Al-Zawawi sekitar tahun 1884 Masehi, telah dikenal tarekat Naqsabandiyah Mazhariyah. Banyak dari pengikut tarekat ini yang pernah tinggal di Mekah beberapa lama, tidak hanya mempelajari fikih dan akidah, namun juga belajar rikat. Orang yang pertama kali dikenal adalah Utsman Al-Puntiani. Namun, yang mengajarkan tarekat di daerah ini bukan Syekh Utsman, tetapi teman Utsman yang usianya 10 tahun lebih muda dan hidup semasa dengannya, yaitu Ismail Ajabal. Kemudian di Madura, tarekat ini sudah lahir sejak akhir abad ke-19. Terdapat keunikan lain dari tarekat ini yang tidak dijumpai di antara penganut Naqsabandiyah di Indonesia dengan negara lain, yaitu beberapa mursyidnya adalah perempuan, seperti Nyai Tobibah. Ia mendapat ijazah penuh dari Ali Wafa. Syarifah Fatimah di Sumeneb adalah mursyid perempuan lain yang mempunyai pengikut yang sangat banyak sampai di Malang Selatan dan Kalimantan Barat. Tarekat Naqsabandiyah juga berkembang di daerah Minangkabau.
Di antara tokoh yang berpengaruh sebagai Syekh Naqsabandiyah adalah Jalaluddin dari Cangking. Tokoh lain yaitu Abdul Al-Wahhab, gelar Syekh Ibrahim bin Fahad, dan Tuanku Syekh Labuan di Padang. Di Jawa Tengah, cabang-cabang tarekat Naqsabandiyah hampir semuanya berasal dari dua khalifah Sulaiman Zurdi yang berpengaruh, yaitu Muhammad Ilyas dari Sukaraja, Banyumas, dan Muhammad Hadi dari Giyikusumo. Pada perkembangan selanjutnya, tarekat ini tersebar ke beberapa daerah di Pulau Jawa, antara lain Rembang, Blora, Banyumas Purwokerto, Cirebon, Jawa Timur bagian utara, Kediri, dan Blitar. Ajaran dasar dan teknik spiritual tarekat Naqsabandiyah. Yang pertama ada Hushi Dardam, artinya sadar sewaktu bernafas. Yang kedua Nazar Barqadam, artinya menjaga langkah. Yang ketiga Safar Darwaton, artinya melakukan perjalanannya di tanah kelahirannya. Yang keempat ada Khalwat Dar Anjuman, artinya sepi di tengah keramaian. Yang kelima ada Yakrat, itu artinya ingat atau menyebut. Yang keenam, Bazgah, artinya kembali memperbaharui. Ketujuh, Igoh Dasyid, artinya waspada. Yang kedelapan, Yad Dasyid, artinya mengingat kembali. Kemudian, terdapat 3 asas yang berasal dari Syekh Bahauddin Naqsabandiyah. Yang pertama, wukuf zamani, yakni memeriksa penggunaan waktu. Yang kedua, wukuf ahadi, yaitu memeriksa hitungan zikir. Dan yang ketiga, wukuf qalbi, yakni menjaga hati agar tetap terkontrol. Unsur-unsur tarekat Naqsabandiyah. Pertama, guru. Seorang guru dalam pendidikan Islam hendaknya memiliki karakteristik yang membedakan dirinya sebagai guru dengan guru yang lain. Dengan karakteristiknya menjadi ciri dan sifat yang akan menyatu dalam seluruh totalitas kepribadiannya. An-Nahlawi membagi karakteristik pendidik muslim kepada beberapa bentuk, yaitu pertama, watak dan sifat rubbaniyah. Kedua, bersifat ikhlas. Ketiga, bersifat sabar. Keempat, jujur. Kelima, membekali diri dengan ilmu. Keenam, menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Ketujuh, tegas dalam bertindak. Kedelapan, mengetahui psikis peserta didik. Kesembilan, berlaku adil. Unsur tarekat Naqsabandiyah yang kedua adalah salik. Salik adalah orang yang tengah menempuh perjalanan ruhaniyah atau suluk. Murid adalah pengikut suatu tarekat yang diajarkan kepadanya. Salik merupakan generasi baru bagi penerus dan berkembangnya sebuah aliran tarekat. Tanpa adanya murid yang datang dan guru, niscaya berhentilah sebuah aliran tarekat. Sebelum seseorang memutuskan untuk berbaiat kepada seorang guru terlebih dahulu, ia harus yakin bahwa guru tersebut benar-benar seseorang mursyid yang mampu membimbingnya mencapai tujuan. Unsur ketiga yaitu baiat. Baiat dalam bahasa adalah ba'a yabi'u, yang berarti menjual. Dalam istilah adalah suatu janji kesetiaan, peresmian, atau pengukuhan terhadap seseorang penguasa yang dilaksanakan melalui suatu janji baiat, yaitu sumpah setia dan kepatuhan. Dalam sufisme, baiat juga merupakan suatu janji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuat oleh anggota baru dan bantuan syekh. Unsur keempat yaitu silsilah. Seseorang yang hendak menjadi murid harus mengetahui nisbah gurunya dengan sumber ajaran dari mana sang guru menerima ajaran tersebut secara berantai hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksudkan dengan silsilah. Unsur kelima adalah wirid. Wirid adalah mufrad dari aurad, yang berarti adalah seruan yang mengandung permohonan tertentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi zikir, istighfar, macam-macam salawat dan hizb. Namun yang paling utama di antara bacaan tersebut adalah zikir. Tarekat Naqsabandiyah membedakan dirinya dengan aliran lain dalam hal zikir yang lazimnya adalah zikir diam, khafi, tersembunyi, atau kolbi, dalam hati, sebagai lawan dari zikir keras atau jahar yang lebih disukai tarekat-tarekat lain.
Dan jumlah hitungan zikir yang mesti diamalkan lebih banyak pada tarekat ini daripada tarekat lain. Tarekat Naqsabandiyah mempunyai 2 macam zikir, yaitu pertama, zikir ism al-azad, artinya mengingat nama yang hakiki dengan mengucapkan nama Allah berulang-ulang dalam hati ribuan kali dan menggunakan tasbih. Kedua, zikir tauhid, artinya mengingat keesaan. Zikir ini terdiri atas bacaan perlahan diiringi dengan pengaturan nafas, kalimat la ilaha illallah yang dibayangkan seperti menggambar jalan garis melalui tubuh. Unsur yang keenam ialah suluk. Suluk pada hakikatnya adalah mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk atau as-sifat al-mazmumat dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji atau sifat al-mahmudah. Suluk mempunyai keterkaitan yang erat dengan tarekat. Orang yang melaksanakan tarekat disebut salik dan perbuatannya disebut suluk, yang berarti perjalanan seseorang menuju Allah. Unsur yang ketujuh ialah wasilah, artinya jalan atau cara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iman, amal soleh, dan ibadah. Wasilah atau tawasul sering didengar dalam dunia sufi. Landasan pokok untuk wasilah ini adalah ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35, yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri padanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Unsur ke-8 ialah khalwat dan uzalah. Khalwat merupakan sifat orang sufi, sedangkan uzalah adalah merupakan bagian dari tanda bahwa seseorang telah bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat khalwat adalah pemutusan hubungan dengan makhluk menuju penyambungan hubungan dengan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan khalwat merupakan perjalanan rohani dari nafsu menuju hati, dan hati menuju ruh, dan dari ruh menuju alam rahasia atau sir, dan dari alam rahasia menuju Zat Maha Pemberi segalanya. Unsur ke-9 ialah robitoh, adalah menghadirkan rupa guru atau syekh ketika hendak berzikir. Hal ini sebagai salah satu kelanjutan dari salah satu ajaran yang terdapat pada tarekat ini, yaitu wasilah. Ada 6 cara dalam melakukan robitoh, yaitu pertama, menghadirkannya di depan mata dengan sempurna. Kedua, membayangkan di kiri dan kanan dengan memusatkan perhatian kepada rohaniyah. Ketiga, menghayalkan rupa guru di tengah-tengah dahi. Keempat, menghadirkan rupa guru di tengah-tengah hati. Kelima, menghayalkan rupa guru di kening, kemudian menurunkannya ke tengah hati. Keenam, meniadakan dirinya dan menetapkan keberadaan guru. Unsur yang terakhir yang 10 ialah khatam, artinya penutup. Dan khawajagan berasal dari bahasa Persia, artinya syekh. Khatam khawajagan artinya serangkaian wirid, ayat sholawat, dan doa yang menutup setiap zikir berjamaah. Menurut Muhammad Amin Al-Qurdi, khatam khawajagan terdiri atas: pertama, pembacaan istighfar 15 atau 25 kali didahului oleh sebuah doa pendek. Kedua, melakukan robitah bin al-syekh sebelum berzikir. Ketiga, membaca 7 kali surah Al-Fatihah. Keempat, membaca salawat 100 kali. Kelima, membaca surah Al-Insyirah 77 kali. Keenam, membaca surah Al-Ikhlas 1001 kali. Ketujuh, membaca 7 kali surah Al-Fatihah. Kedelapan, membaca salawat 100 kali. Kesembilan, membaca doa. Kesepuluh, membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Terakhir, itu kesimpulan. Ciri yang menonjol dari tarekat Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Muhammad bin Muhammad Baha Al-Din Al-Waisi Al-Bukhari Naqsyabandi adalah lebih mengutamakan zikir kafi atau dalam hati, tanpa mengenal waktu, baik itu waktu pagi, siang, petang, duduk, berdiri, dan lain-lain. Kedua, tidak ada manhaj khusus bagi tarekat Naqsyabandiyah dalam memahami hadis Nabi. Adapun hadis yang digunakan sebagai dalil dari ritual mereka pun kualitasnya banyak yang dhaif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.